terbatas, jadi untuk minggu ini terpaksa harus online dan nanti kita brief singkat ya, dan kemudian nanti akan ada eh, tugas ya untuk nanti kita deliver mahasiswa terkait dengan pembentukan BDM dari point cloud fotogrametri dan dari leader. Nah, sebelum itu, karena minggu kemarin itu kita kosong, ya, maka saya merencanakan nanti jam 9 itu kalian bisa ikut kuliah umum dan disampaikan film ya terkait dengan LE sebetulnya ya, tapi meskipun tidak terkait langsung dengan mata kuliah DTM, tapi at least untuk apa ilmu geodesi, geometrik ya itu masih sangat relevan. Ya. Nah, kita merencanakan nanti kan saya edarkan presensi manual ya untuk sebagai pengganti kuliah di minggu kemarin ya tanggal 31 Oktober. Jadi yang apa namanya yang bisa ikut kuliah umum ya yang tidak ada bentrok dengan kuliah yang lainnya diharapkan bisa ini ya bisa muncul. Nah untuk kali ini saya share untuk tensi ya. Oke sebelumnya ada yang ini ada yang kuliah tabrakan nggak untuk jam 9 nanti ya? Kalau nggak ada yang respon berarti ini semuanya nggak ada ini. Oke, oke, coba saya mau absen semuanya ya. Rizky Adi, silakan open mic. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Yudin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Raka. Nggak ada. Fadil, Hadir, Pak. Syahda Safira, Hadir, Pak. Bernadita, nggak ada. Oh, sorry, Bernadio ya, Bernadio. Gofur, Erlinda, Ramadhani, Hadir, Pak. Muhammad Huda, Hadir, Pak. Anissa Kaisa, nggak ada. Naila, Hadir, Pak. Anggi, Hadir, Pak. Rikur, Hadir, Pak. oh, Riza, Hadir, Pak. Hadir. Zahra, Hadir, Pak. Raihan, Hadir, Pak. Tisa, Presli Tisa, Hadir, Pak. Aliza, Hadir, Pak. Karina, Raina nggak ada. Kelas Cynthia, Hadir, Pak.
Oke. Larasati, Hadir, Pak. dia. Hadir, Pak. Amisyafa Madina, Hadir, Pak. Nadia Safa, Hadir, Pak. Rois, Hadir, Pak. Salma, Hadir, Pak. Anadia, Hadir, Pak. Romi Al-Fajar, Hadir, Pak. Gisela, Hadir, Pak. Alicia, Hadir, Pak. Angga Nurholis, Hadir, Pak. Fahri Zaki, Hadir, Pak. Noval, oke, Noval ada Banu, Hadir, Pak. Novel ada, Pak. Pak Ruli. Novel ada, Pak. oke, Noval, ya, Paras, Hadir, Pak. Parsa, Hadir, Pak. Aprilia, Atra, Hadir, Pak. Kasel, nggak ada, Nayunda, Maaf, Pak. Rahel hadir, Pak. oke, Nayunda, Hadir, Pak. Isatu, Hadir, Lisa, Pak. oke, Hadir, Pak. tadi itu semua Hadir, Pak. masih ada, Kanisa Hilman belum, Pak. Hadir. oke, Amelia, Hadir, Pak. Rizal Firdaus, Hadir, Pak. Lulu Nur, Hadir, Pak. Ahmad Asad, Hadir, Pak. Ilham, Ilham hadir, Pak. Fahri Zaki, Hadir, Pak. Noval, Banu Prahita, Hadir, Pak. Paras Apik, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Paras, Hadir, oke, Pak. Marsa Sabrina, Hadir, Pak. Aprilia, oke, Angga Nurholis, Hadir, Pak. Naflah, Hadir, Pak. Romeo, Hadir, Pak. Saida, Hadir, Pak. Muhammad Rafi, Hadir, Pak. oke, Rauda, Raudia, Hadir, Pak. oke, ya, oke, nah, sekarang gini, yang jam 9 itu bertabrakan dengan kuliah ada berapa ya? Ini ada yang ikut sik terapan, ada yang ikut sik terapan? Nggak Ada, ada. Pak. Hmm? Ada, Pak. Ada. Siapa saja ya yang ikut sik terapan ya? Oke, ya udah, karena nggak ada yang respon, ya nanti silakan ya, nanti jam 9 bisa mengikuti kuliah umum. Saya anggap semuanya bisa karena nggak merespon dengan baik tadi. Nanti yang memang berhalangan dengan tabrak dengan kuliah nanti silakan
bisa konfirmasi ya, ya. Dan kemudian kalau untuk yang sitrapan juga nanti akan diwajibkan juga untuk berhamil. Oke, ini saya QR, bisakah untuk masuk QR ya, referensi? Oke. Oke ya, cukup ya untuk presensi. Eh, Berikutnya saya akan beri singkat ya untuk materi hari ini dan juga nanti itu sebagai gas. Oke, apa yang akan nanti kita apa namanya bisa berikan sebagai project ya, project piece ya, oke piece. Jadi minggu kemarin Anda sudah mereview beberapa algoritma untuk memperoleh DTM dari point cloud, baik itu menggunakan fotogrammetri maupun menggunakan data lidah. Nah, maka nanti saya akan siapkan dua buah set point cloud data. Set pertama nanti adalah photogrammetric point cloud, yang kedua nanti adalah yang lidar point cloud. Nah, kemudian silakan Anda melakukan proses filtering atau klasifikasi untuk mendapatkan ground point yang nantinya untuk kita gunakan sebagai pembentuk data DCM. Nah, algoritma yang nanti akan apa namanya akan kita gunakan adalah satu yang berbasis geometri atau morphological karakteristik. Ya. Yang kedua nanti berbasiskan machine learning atau deep learning. Jadi ada dua set data dan ada dua algoritma.
itu nanti yang harus Anda bacakan. Yang morphological itu menggunakan apa? Itu paling mudah itu Anda nanti bisa menggunakan yang nah ini ya. Jadi kalau yang berbasis morfologi ya itu ada tiga yang pakai yaitu menggunakan terasolid, statik. Yang kedua adalah TSF, Cloud Simulation Filter di Cloud Compare. Dan yang ketiga adalah Blue Marble dan seterusnya ada lupa namanya. Yang ketiga ini menggunakan yang Blue Marble. Nah, nanti silakan Anda pilih salah satu. Mau pakai Cloud Compare silakan, mau pakai yang Blue Marble. Yang kedua, yang berbasis supervised atau machine learning atau menggunakan deep learning. Yang berbasis machine learning apa? Random forest. Yang berbasis deep learning apa? CNN. Silakan Anda menggunakan beberapa aplikasi, boleh menggunakan apa namanya Google Colabs ya, basis atau menggunakan Python, menggunakan Jupyter ya, atau menggunakan beberapa software komersial yang memang di situ sudah ada fitur yang menggunakan machine learning atau deep learning base. Nah, nanti yang perlu Anda kaji adalah bagaimana CCM itu kalau dibentuk dari data point cloud foto udara dibandingkan dengan data yang LIDAR untuk yang menggunakan morfologi algoritma. Yang kedua juga Anda bandingkan DTM yang dibentuk dari foto udara dan dari data LIDAR tapi menggunakan mesin learning. Nah, ini kira-kira kalau Anda bisa menggunakan LiDAR ya, di sana ada fitur untuk menggunakan deep learning maupun machine learning dan itu kalau tidak salah ada free trial yang dari kita ada. Nah, nanti goalnya adalah saya kira nanti Anda perbandingkan ya. Jadi nanti ini satu perbandingan dari data point cloud. Bagaimana kalau point cloud-nya itu yang dibentuk dari data udara menggunakan ESF misalkan. Nah, nanti Anda tampilkan seperti ini. Jumlah titiknya dia berapa, point density-nya dia berapa, passing point-nya dia berapa, dan seterusnya. Nanti Anda berikan ilustrasi atau mungkin tabel. Kemudian untuk yang menggunakan contoh ya ini CSF ya kita lihat ya kalau di CSF seperti ini kalau yang menggunakan seperti ini jadi ada perbedaan densitas. Nah ini nanti harus Anda deteksi dan tadi dua aplikasi tadi. Atau menggunakan SLUMAP yang berbasis Blue Marble Geographic Hybrid Filter. Ini seperti ini ya nanti Anda bisa gunakan fitur yang ada di GoMap dan kemudian tampilkan hasilnya point cloud-nya seperti. Nah, bagaimana kalau yang menggunakan random forest berbasis machine learning untuk daerah yang sama, point cloud yang didapatkan yang ground-nya. Jadi yang nanti Anda klasifikasikan cukup mengkelaskan dari point cloud asli menjadi point cloud ground. Tidak perlu ada bangunan, vegetasi, tidak perlu. Kemudian berikan beberapa komparasi. Ya. Misalkan dari waktu pemrosesan, ternyata yang terasol itu 3 jam misalkan. Kemudian untuk yang CSF ini bisa 2 jam. Nah ini sekarang nanti ada komparasi ya, dengan menggunakan beberapa parameter. Ya, mungkin Anda bisa melihat bagaimana parameter yang harus Anda input ya. Seperti di Terasol itu nanti Anda harus menginput beberapa parameter ya. Misalkan maximum building size
T-rank angle, kemudian iteration angle, kemudian iteration sustain. Bagaimana kalau yang random forest? Ternyata random forest itu ternyata tidak perlu kita masukkan parameter misalkan. Kemudian bagaimana kalau yang CSS? Nah, sekarang nanti itu ada explore, sing aplikasi, itu. Nah, kemudian nanti ada tampilkan untuk DSM surface-nya. Ya, DSM surface-nya. Nah, contohnya seperti ini. Yang terasulit seperti ini, kita lihat ya, berapa area masih di spike. Kemudian yang menggunakan CSF ya, dapat bandingkan itu. Nah, cukup berbeda, baik itu surface-nya ya, maupun kerapatannya berbeda. Nanti silakan Anda ekspor, bedanya seperti apa. Kemudian yang eh, gelombang. Nah, kalau kita lihat ternyata yang ini versi ini gelombangnya dia lebih halus, lebih halus, lebih bisa memfilter dengan baik. Bagaimana kalau yang shadow forest? Forest, nah, kalau kita perbandingan ini gelombang, shadow forest, gelombang, shadow forest. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi beberapa software atau beberapa aplikasi tentu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ada analisis dengan mendalam mana yang menurut Anda yang paling baik untuk mengkelaskan ke kelas ground menghasilkan data DTM ya untuk studi area yang nanti akan saya upload. Hanya harap diingat bahwa tiap area tentu dia punya karakter masing-masing. Dan kalau di sini dia di daerah mana tadi ya, saya lupa. Di Jawa Barat ya. Ini ternyata ini yang paling bagus yang Blue Marble, minyaknya Blue. Nah, tapi untuk yang case lain mungkin yang paling bagus ya atau forest, tergantung juga bagaimana nanti Anda mempelajari data dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk apa namanya materi kita. Intinya dari itu silakan nanti Anda lihat. Kalau untuk akurasi, saya kira tidak bisa ya karena kita kecuali nanti saya punya beberapa data pembanding ya ground truth menggunakan BS maupun menggunakan PS yang nanti bisa kita gunakan sebagai ground truth. Cuman ini belum hasil. Jadi silakan dikomparasi berdasarkan ini aja ya, berdasarkan data atau menggunakan visual ya. Oke ya, kira-kira itu ya, brief singkat pada hari ini. Ada diskusi atau pertanyaan silakan. Yang belum sempat QR bisa mencoba kembali. Kalau sudah, saya kira itu ya. Ulas singkat pada 9 nanti saya akan edarkan. Kita juga akan hadir di kelas ya. Eh, Sesi secara manual. Saya kira itu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah aksen silakan bisa.